Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang KPR. Nah, di pembahasan kali ini saya akan mencoba share apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum eh, kita mengambil kredit kepemilikan rumah atau KPR ya. Nah, ini ya hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengambil KPR. Nah, KPR ya. KPR sendiri kepanjangan dari kredit pemilikan rumah. Biasanya jangka waktunya panjang, 15, 20, bahkan ada yang sampai 30 tahun. Kenapa bisa sepanjang itu jangka waktunya? Ini sih karena memang satu marketnya yang di yang dituju adalah para pegawai yang mempunyai masa waktu kerja yang cukup lama dari mungkin dari awal dia masuk sampai nanti pensiun 15, 20, 30 tahun ya, makanya sepanjang itu tenornya. Lalu, nah apa sih yang dijaminkan untuk kredit ini? Ya, yang dijaminkan adalah sertifikat rumah itu sendiri atau sertifikat tanah itu sendiri ya. Jadi apa namanya rumah yang kita tempatin, yang kita KPR-kan itu yang dijadikan jaminan dan diikat di lembaga keuangan. Siapa yang memberikan layanan ini? Nah, ada dua ya pada umumnya bank konvensional dan juga bank syariah. Tentunya dua bank ini mempunyai sistem yang berbeda dalam memberikan layanannya ya. Satunya konvensional, satu dengan syariah itu dengan apa ya angsuran tetap dari awal pemberian kredit sampai nanti pelunasan. Dan juga ada beberapa hal-hal yang cukup berbeda ya tata caranya, cuman pada prinsipnya base system sama. Lanjut, nah sebelum Anda mengambil, nah pastikan dulu, sebelum Anda mengambil KPR, pastikan dulu kalau cash flow Anda itu positif. Yang dimaksud positif di sini adalah pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Ya, dari mana kita tahu pendapatan kita lebih besar daripada pengeluaran? Ya, mungkin kita kerasa aja, oh rasanya kenapa kalau bulan ini uangnya habis terus, nggak ada sisa. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau mau, kita harus mencatat. Kita harus bikin anggaran rumah tangga, lalu kita bikin cash flow-nya. Harus kasnya gimana? Nah, begitu. Lanjut, setelah itu dicatat semua pemasukan dan pengeluaran. Ya, kalau bisa sebulan atau 2 bulan sebelum Anda memutuskan mengambil KPR, catat dulu semua. Jadi mana yang esensial, mana yang tidak begitu penting. Kalau Anda teman-teman menganggap memiliki rumah ini penting, berarti harus mendahulukan, harus memprioritaskan eh, kewajiban untuk membayar cicilan rumah ya. Nah, kalau kita sudah paham cash flow kita tahu kalau ini positif ya, maksudnya maksud saya lebih besar pendapatan daripada pengeluaran. Berikutnya ketahuilah berapa maksimum jumlah cicilan yang bisa kita angsur tiap tiap bulan ya dari kegiatan kita tadi yang mencatat arus kas tadi ya. Nah, secara umum dalam kita merencanakan keuangan itu 35% dari pendapatan itu bisa dialokasikan untuk membayar hutang atau cicilan ya per bulannya. Lalu dibagi lagi nih, 20% itu untuk hutang jangka panjang seperti cicilan rumah. Lalu sisanya 15% untuk kredit yang lain-lain. Sebaiknya tetap menggunakan norma ini. Kenapa? Soalnya kalau melebihi dari 35%, kemungkinan nanti kita akan gali lubang tutup lubang gitu. Dan dialokasikan juga 15% ini untuk kredit yang apa ya? Kita mungkin harus mencicil barang-barang yang tidak terduga. Ya kita nggak tahu lah apanya ini untuk mitigasi aja gitu. Oke lanjut, nah ini angsuran atau cicilannya. Pada umumnya gini, cicilan itu pokok plus bunga. Karena di sini ada dua sistem, yaitu syariah dan konvensional. Kalau syariah itu tetap dari awal pemberian kredit sampai nanti terakhir pelunasan tetap cicilannya dan suku bunganya tetap gitu ya. Sebenarnya kalau di syariah tidak mengenal suku bunga, jadi dia tetap saja pembayarannya. Nah, berbeda kalau di konvensional ini tergantung suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bisa jadi 2 tahun pertama cicilannya sekian,
tahun-tahun berikutnya hingga lunas, berbeda cicilannya karena ada perbedaan suku bunga gitu. Lanjut ya. Oke. Lalu kita harus mempersiapkan down payment ya. Down payment tiap bank itu berbeda-beda kebijakannya. Nah, ada juga untuk pembelian rumah baru, down payment-nya harus sekian. Untuk rumah second harus sekian. Ada berbeda-beda nanti. Nah, semakin besar down payment yang kita bayarkan di awal, maka cicilannya akan lebih murah atau lebih ringan, tentunya akan mengurangi beban kita di kedepannya. Kalau bisa down payment lebih besar, kita tarik semua beban ke depan, biar eh, berikutnya atau ke depannya kita lebih ringan gitu ya. Kalau bisa sih KPR itu ya, kalau bisa membeli rumah itu cash ya, cash is king. Oke lanjut, nah ini ada biaya-biaya yang timbul. Nah untuk ini Anda harus tahu dulu, nanti kredit yang plafon atau maksimum kredit yang Anda dapat itu harus ditanyakan apakah sudah bisa mengcover biaya-biaya yang timbul atau kita harus membayar tersendiri atau terpisah pada saat nanti mau akad kredit. Nah, itu harus ditanyakan. Pada umumnya, biaya-biaya yang timbul itu seperti administrasi kredit, BPHTB, biaya pengikatan, biaya notaris, dan biaya asuransi. Nah, asuransi di sini adalah asuransi jiwa atau life insurance. Ini akan mengcover sisa outstanding kredit kita. Nanti, pada saat awal pemberian kredit, dengan misalnya 5 tahun setelah kita ambil kredit, tentunya outstanding-nya atau maksimum kreditnya akan berubah ya. Outstanding kreditnya akan berubah. Nah, sebesar itu juga yang akan di-cover oleh life insurance. Ini untuk mitigasi apabila debitur atau nasabah meninggal dunia. Lalu yang harus diperhatikan bahwa itu ada biaya pengikatan atau untuk pembuatan sertifikat hak tanggungan. Nah, ini adalah yang mengikat antara debitur dengan lembaga keuangan apabila ya terjadi investasi di kemudian hari, bank bisa melakukan eksekusi hak tanggungan tersebut. Nah, lanjut. Nah, refinance rumah. Nah, ini biasanya ini orang sudah memiliki rumah. Lalu karena memang ada kebutuhan modal, ada kebutuhan, contohnya kebutuhan modal untuk usaha atau apapun lah, akan menyekolahkan sertifikat tersebut. Nah, menyekolahkan biasanya ini pembiayanya adalah 70% dari nilai rumah. Dari manakah nilai rumah tersebut? Pada umumnya penilaian untuk aset itu tergantung dari bank. Kalau misalnya ada batas tertentu menggunakan jasa KJPP, ini biaya lagi, ini tambahan biaya. Tapi kalau kalau tidak ada penilai internal dari bank tersebut ya, penilainya biasanya 70% dari nilai yang ada. Oke, lanjut. Hak dan kewajiban. Ya, ini yang penting harus dipahami nih sebelumnya. Uh, Hak sebagai seorang debitur ya, Anda atau kita uh, bisa meminta perjanjian kredit yang sudah ditandatangani. Itu biasanya perjanjian kredit atau PK itu dibikin beberapa rangkap dan memang ada satu rangkap untuk nasabah. Lalu minta jadwal angsuran ya, minta jadwal angsuran. Jadi Anda bisa mencocokkan bulan kesekian harusnya segini. Pokoknya sekian, bunganya sekian yang dibayarkan. Itu Anda harus dapat ya gitu. Lalu yang berikutnya adalah penjelasan secara detail. Anda berhak mendapatkan penjelasan detail untuk mengetahui maksud dan isi pasal-pasal yang tertera di dalam perjanjian kredit. Anda boleh tanyakan dan Anda boleh menunda penandatanganan kalau merasa belum jelas dalam PK tersebut. Lalu yang berikutnya, nah kewajiban. Kewajiban sebagai seorang debitur adalah pertama membayar hutang tepat waktu. Berikutnya adalah menyediakan dana yang sudah ditentukan di dalam rekening. Biasanya sudah ada satu rekening yang ditunjuk ya, jadi harus ada saldo minimal dan biasanya saldo tersebut diblokir. Lalu yang ketiga adalah bersedia dihubungi untuk diminta updating data. Nah, kalau Anda di perusahaan Anda, ya ini bagi yang pekerja ya, yang bagi pegawai, lebih nyamannya adalah meminta kredit di bank yang sesuai dengan payroll gaji. Karena persyaratannya pun tidak ribet, terus lebih mudah memantaunya juga. Karena apa? Nanti pada saat udah gajian, otomatis saldo Anda akan langsung dipotong. Jadi
kemungkinan untuk istilahnya bermasalah atau macet keterlambatan membayar itu kecil, kecuali di PHK. Itu beda lagi kasusnya ceritanya ya. Oke. Nah, ini saya mau bicara one prestasi. Nah, ini kalau sebelumnya kita udah bicara yang bagus-bagus. Nah, sekarang ini adalah masalah one prestasi ini yang masalah nggak enaknya gitu ya. Kenapa one prestasi? Pertama, debitur ingkar janji. Macam-macam. Ada mungkin persyaratan yang belum dipenuhin ya. Persyaratan administrasi ataupun persyaratan yang dianggap material oleh bank ya. Lalu tidak membayar kewajiban. Nah, tidak membayar kewajiban ini bisa tidak membayar kewajiban secara full atau yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah tidak bayar angsuran full. Maksudnya gini, dalam satu periode ya, itu bisa wajib membayar 2 juta angsurannya. Tapi ternyata Anda cuma membayar sejuta setengah gitu ya. Nah, itu tetap dianggap tidak membayar kewajiban karena tidak memenuhi persyaratan. Kalau itu makin lama menumpuk, nanti lama kelamaan apa namanya terakumulasi dan by sistem dianggap terlambat membayar, maka Anda akan dinyatakan one prestasi ya. Nah, kalau sudah begini, coba minta keringanan ke bank. Ya, minta keringanan, minta dispensasi, minta solusinya seperti apa. Tapi kalau sudah mentok, biasanya sama bank akan dilakukan lelang hak tanggungan, yaitu dari menggunakan sertifikat hak tanggungan yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya di biaya-biaya untuk KPR tadi tuh. Nah, begitulah tadi beberapa hal-hal yang harus dipahami sebelum Anda mau mengambil kredit KPR ini ya. Di sini kredit KPR ya di sini ditujukan bagi yang ingin untuk penggunaan pribadi. Nanti bisa aja sih kalau misalnya untuk investasi yang harus diperhatikan adalah cash flow-nya gitu. Kalau misalnya untuk penggunaan pribadi, biasanya aset tersebut tidak memberikan cash in, tapi kalau untuk investasi dan disewakan, tentunya setelah kita membayar kewajiban, tentunya ada cash in karena disewakan ke orang. Oke, mungkin cukup itu aja untuk penjelasan singkat kali ini. Ya, semoga penjelasan dari saya ini cukup bermanfaat. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Mohon menggunakan bahasa yang sopan. Terus ini di sini saya akan mencoba menjawab setahu saya dan sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan dan gitu. Oke, terima kasih sudah mau nonton video sharing saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.